Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para jamaah salat subuh masjid Jami' Al-Ikhlas, insyaallah pada pagi hari ini kita semuanya mudah-mudahan senantiasa selalu diliputi oleh rahmat Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu Al-Babul Hadi wal Ashrun, yaitu bab yang ke-21 fi fadilati dzikrillah ta'ala, yaitu dalam menjelaskan keutamaan berzikir kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la washkuruni, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfuruni, dan janganlah kalian ingkar akan nikmat-nikmatku. Kita disuruh mengingat Allah, zikir. Ikhtilafal ulama, para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan fadhkuruni adhkurkum. Ya, banyak pendapat-pendapat para ulama ahli tafsir, bahwa diantaranya yaitu adhkuruni bil ta'ati adhkurkum bi maghfirah. Ingatlah kalian kepadaku bil ta'ati, dengan cara taat, melaksanakan ketaatan kepadaku. Adhkurkum, maka apa? Ingat kepada kalian bima berarti dengan ampunanku. Jadi kalau kalian ingat kepadaku, caranya dengan apa? Jalankan perintah-perintah, jalankan segala apa yang aku wajibkan, maka aku akan mengingat kalian dengan cara mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, itu ada lagi ya, di antara juga dari Fudail bin Iyad, fadhkuruni bil ta'ati adhkurkum bis thawab. Maka ingatlah kalian kepadaku bil ta'ati, dengan cara taat, adhkurkum bis thawab, maka aku akan mengingat kalian dengan cara memberikan ganjaran kepada kalian, memberikan pahala kepada kalian. Ada lagi fadhkuruni adhkurkum, maknanya apa? Maka ingatlah kalian kepadaku bisyukri, dengan cara bersyukur. Adhkurkum, maka aku akan mengingat kalian bisyadah, dengan menambah nikmat kepada kalian. Ada lagi fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku bitauhid wal iman, dengan cara mengesahkan, bertauhid, wal iman, dan beriman kepada adhkurkum, maka aku akan mengingat kalian bid darajati wal jinan, dengan cara aku berikan kepada derajat yang tinggi dan surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau mau ditafsirkan banyak ya, terlalu banyak saya baca semua. Intinya adalah di sini perintah Allah supaya kita berzikir, senantiasa ingat sama Allah. Maka Allah akan ingat kita. Kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Ada lagi yang perlu kita dibaca di sini, ya, yaitu udhkuruni, ingatlah kalian
ala zuhril ardi, pada saat kalian berada di atas tanah, maka al-qur'an, aku akan mengingat kalian fi batiniha, pada saat kalian berada di dalam tanah. Ya, kalau kita ingat sama Allah di atas tanah, berarti kita kan masih hidup. Senantiasa zikir kepada Allah, maka Allah akan senantiasa mengingat kita dengan rahmatnya, dengan ampunannya, ketika kita sudah berada di dalam tanah. Jangan ingatnya pas sudah di dalam tanah. Pas di atas tanah nggak pernah ingat, nggak pernah zikir. Pas di dalam tanah baru ya Allah, aku bisa lihat. Kata Allah, ente siapa? Ya sebenarnya Allah tahu. Artinya ada orang yang diingat Allah birrahmah wal maghfirah, dengan rahmat dan ampunan. Ada orang yang diingat sama Allah yaitu dengan apa? Ya, dengan bil ghadab, dengan kemurkaannya, dengan kemarahannya. Nauzubillah min dzalik. Kita pengennya diingat sama Allah birrahmah wal maghfirah, dengan rahmatnya, kasih sayangnya, dan dengan ampunan. Maka banyak zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zikrullahi a'lamul iman, bahwa zikir kepada Allah, ingat Allah itu adalah ciri daripada keimanan. Wa bara'atu minan nifaq, dan juga yaitu terbebasnya dari sifat-sifat kemunafikan. Sifat-sifat kemunafikan. Wa hisnun minasyaitan, dan juga benteng dari setan. Wa hirzun minan niran, dan juga pelindung dari api neraka. Jadi zikir kepada Allah itu adalah ciri adanya iman, dan juga terbebasnya kita dari sifat-sifat kemunafikan. Sebab orang-orang munafik itu jarang mengingat Allah. Bahkan di dalam sholat pun kan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, innal munafiqina, apa bahasa ayat. Jadi orang-orang munafik itu la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika dia melaksanakan sholat, la yadhkuruna Allah illa qalila, dia tidak ingat sama Allah. Orang-orang munafik itu kecuali sedikit. Itu di dalam sholat, apalagi di luar sholat. Di dalam sholat saja ingat sama Allahnya sedikit orang munafik, apalagi di luar. Maka orang yang senantiasa banyak zikir, maka dia terbebas dari sifat-sifat kemunafikan, pelindung dari neraka, benteng dari setan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri ad-dzikrul khafi. Zikir yang paling utama itu zikir al-khafi. Al-khafi di sini maknanya adalah samar, tidak terdengar. Ada zikir jahar, ada zikrul khafi. Zikir dikeraskan, zikir disamarkan. Artinya di dalam hati. Nanti saya jelaskan. Ada penjelasan di belakang. Adzikul khafi la yarfa'u al-malak. Zikir khafi tidak, malaikat tidak bisa mengangkatnya, nggak bisa melaporinya. Kenapa? Karena zikir khafi itu tidak ada yang dapat melihatnya kecuali bainal 'abdi wa bainallah, antara Allah dan seorang hamba. Ya, di dalam akidah, dalam syariat ajaran agama Islam, sudah pernah dibahas, ada zikir sir, ada zikir jahar. Zikir secara rahasia dalam hati kita, ada zikir jahar. Zikir secara khafi ini
malaikat pun nggak tahu dia lagi zikir. Itu adalah sirrun bainallah wa bainal 'abd. Begitupun tentang ikhlas tidaknya seseorang, malaikat nggak tahu. Malaikat cuma nyatat si fulan sholat, si fulan sedekah. Masalah ikhlas apa enggak, yang hanya tahu sirrun bainallah wa bainal 'abd, rahasia antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara keutamaan zikir khafi. Ya. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam asyaddul a'mal, amal yang paling utama, amal ya yang paling utama itu adalah 3 perkara, yaitu zikrullah, 1 berzikir kepada Allah ala kulli hal dalam setiap keadaan, wa masatul akhi min malik, dan juga yaitu menolong seorang teman, menolong saudaranya dari hartamu. Kalau teman kita yaitu butuh bantuan harta, kita tolong. Wa insaful faqiri al-ba'isi min nafsik, dan juga engkau jadikan dirimu sebagai khadiman, seorang pelayan lil muhtaj, bagi orang yang membutuhkan. Nah, ini syiddahnya artinya amalan yang paling berat. Asyaddul a'mal, amalan yang paling berat. Berat di sini adalah dari sisi pahalanya, ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena al-ujrah min qadril masyaqqah, besar kecilnya ganjaran dan pahala itu tergantung dari berat dalam melaksanakannya. Mana yang pertama? Zikir. Yang kedua adalah apa? Membantu saudara kita dari urusan harta, uang. Yang ketiga, kita menjadi pelayan bagi orang-orang yang membutuhkan. Contohnya misalnya orang ya lagi susah, bukan orang yang datang ke kita, tapi kita yang datang ke mereka. Itu namanya apa? Yaitu khadimatul muhtaj. Yang bagus itu seperti itu. Bukan orang miskin yang nyamperin orang kaya, tapi orang kaya yang nyamperin orang miskin. Kalau orang miskin yang nyamperin orang kaya, maka akan terlihat sekali kesenjangan sosial. Terlihat sekali kecil banget gitu loh. Tapi kalau orang kaya yang datang ke orang miskin, itu yang hebat. Asyadul a'mal. Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, alamatul hubbillah, ciri orang yang cinta kepada Allah itu adalah cinta zikir kepada Allah. Wa alamatul hubbillah, dan ciri orang yang benci kepada Allah, bughdu dzikrillah, benci akan zikir kepada Allah Subhanahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi Muhammad SAW bahwa ya disebutkan hikayatan 'anillah dalam satu hadis qudsi, ana ma'abdi, aku kata Allah berserta hambaku idza dzakarni, di mana-mana ia mengingatku, wa taharrakat bi syafatah, dan dia senantiasa menggerakkan lisannya, bibirnya untuk mengingatku, ya, menggerakkan lisannya untuk menyebut namaku. Jadi kata Allah demikian, aku senantiasa bersama hambaku di mana-mana ia senantiasa mengingat dan menggerakkan syafatah, lisannya, bibirnya untuk menyebut nama. Ya Allah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban.
Begitu. Yang dimaksud di sini adalah fi dzikrin an yakhwatin la an ghaflatin. Lianna dzalika huwa haqiqatu dzikri. Yang dimaksud di sini adalah zikir yang mempunyai kesadaran ketika dia berzikir. Bukan zikirnya orang-orang yang ghaflah, yang lupa. La ilallah. Sadar dia lagi zikir, ingat sama Allah. Lagi mengingat Allah. Apalagi lebih bagus disertai dengan makna-makna yang kita lintaskan di dalam hati. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Betul kan? Tidak ada yang wujud kecuali hanya Allah. Tidak ada yang dituju kecuali hanya Allah. Tidak ada yang diminta kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menciptakan alam semesta kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengatur urusan di alam semesta ini kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menyembuhkan penyakit kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan manfaat kecuali hanya Allah. Jadi kalau kita baca dikit tidak ada yang memberikan mudarat kecuali hanya Allah. Tidak ada tempat bergantung dan bersandar kecuali hanya Allah. Apalagi itu, ya Allah, sadar dia akan pikirnya. Hari lupa sama Allah. Ya, apalagi langsung fana. Oh fana itu langsung hilang. Hilang suara. Ruhnya langsung naik ke atas. Tak bersuara. Jadi yang dimaksud aku senantiasa bersama hambaku di sini adalah zikir yang yakhwa, sadar. Zikir itu kudu latihan. Betul? Harus latihan. Makanya tadi disebutkan dzikrul khafi, zikir yang sama, zikir yang tersembunyi dalam hati. Wa hadza 'inda jam'in min as-sufiyyah fi ghairi ibtida'i suluk. Ya, bahwa para ulama-ulama tasawuf, para ulama-ulama dan para kekasih-kekasih Allah, para arifin billah itu mengatakan bahwa zikir bagi orang yang ibtida'i suluk, yang baru memulai belajar zikir, itu mah al-jahwa dzikrul jahri anfa. Berzikir secara keras itu lebih bermanfaat daripada dia zikir secara rahasia. Bapak-bapak, kita tingkatannya masih tingkatan ghaflah hati kita itu. Jadi harus dibantu dengan ini, dengan lisan. Ini baru belajar zikir udah begini dalam hati. Yang ada bukan dalam hati, molor, hilang barangnya. Betul nggak? Betul. Maka di sini disebutkan fi ghairi ibtida'i suluk. Bukan bagi zikir khafi itu yang bagus bukan untuk orang yang baru belajar zikir, yang hatinya masih bodoh, banyak lalai, banyak lupa sama. Amma fil ibtida' fa dzikrul khafi fa dzikrul jahri anfa. Adapun orang yang baru belajar ya untuk mengukir hatinya senantiasa ingat kepada Allah, maka zikir keras itu lebih bermanfaat baginya. Nah, suaranya zikir kan? Lintaman zikir kan? Ya Allah, dikata suara. Ustaz, saya belum sadar zikir. Udahlah, nggak usah zikir. Salah riwayatnya. Salah, bukan begitu.
Ustaz saya sholat udah sudah nggak usah sholat. Bukan begitu maksudnya. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Hikam Ibnu Athaillah, la tatrukid dzikra li'adami hudurika ma'allah. Li'anna ghaflataka an mawjudi dzikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Jangan kau tinggalkan zikir walaupun kau belum bisa mencapai belum bisa mencapai hatimu hadir bersama Allah. Pantang hadirnya kepada Allah. Jangan tinggalin zikir. Kenapa? Karena lalainya atau lupanya hatimu di dalam ingat Allah pada saat tidak berzikir itu lebih bahaya daripada lalainya hatimu pada saat kau berzikir. Betul gak? Kita masih zikir, la ilaha illallah, hati lupa, itu masih lebih baik dibandingkan lupa bagi orang-orang yang gak berzikir sama sekali. Jadi jangan saya nggak bakal sadar zikirnya. Udahlah, gak usah zikir, lebih bahaya dibandingkan orang yang masih zikir hatinya lah. Sebab kenapa? Sebab fa'asahu ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflah ila dzikrin ma'a wujudi yaqdhah. Karena mudah-mudahan siapa tahu sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dari zikir yang tadinya lupa menjadi zikir yang menjadi zikir yang sadar, yaqdhah. Dalam kebiasaan kita zikir terus, nggak apa-apa, hati lupanya kan. Nanti juga Allah akan mengubah itu, Allah akan tolong. Lama kelamaan tingkatannya masuk ke yaqdhah, sadar ya. Sadar dalam ingat Allah begitu. Atau dari pada saat kita sadar yaqdhah, zikir gak sadar nih, bisa jadi Allah akan tingkatkan lagi kita kepada hudurullah fi qalbi. Ya, hudur itu artinya kita merasa senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu ketika berzikir. Lah, itu dekat. Jadi bukan hanya sebatas sadar ingat kepada Allah, tapi nanti ditingkatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hudurullah ketika kita berzikir. Ya, rasa Allah dekat dengan kita. Kalau sudah hudur, tetap istiqomah zikir, ditingkatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ila dzikrin ma'a wujudi ghaibah amma siwa. Ya kan, kepada satu derajat ketika dia berzikir tidak ada yang dia ingat kecuali hanya yang diingat. Tidak ada yang diingat kecuali hanya yang dia ingat. Pengertiannya tidak ada yang dia ingat makhluk dengan dia kecuali hanya yang dia ingat yang sebenarnya hanya Allah. Bahkan dirinya mungkin lupa. Yang ada yang dia diingatan dia adalah hanya Allah Subhanahu. Itulah zikir yang mantap, zikir yang sudah masuk ke dalam hati. La illallah. Nah, kita tingkatannya masih goplah, kita masih lalai. Maka bantu dengan ini lisan, la ilaha illallah. Bantu dengan ini. Tuh begitu. Para jemaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu adalah sebagai sarana agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintainya. Di dalam kitab Tadbirul Qulub disebutkan Syekh Abu Sa'id Al-Kharazi, idza aradallahu ay yuwali 'abdan min 'abidihi, di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki
fataha alaihi babu dzikrihi, maka Allah akan membukakan untuknya pintu zikir kepadanya. Kalau Allah ingin menghendaki seseorang untuk menjadi kekasihnya, menjadi orang yang dekat dengannya, menjadi di antara walinya, Allah bukakan dulu pintu zikir kepadanya. Yang penting mau zikir dulu. Kalau sudah zikir, fa idza staladda dzikra fataha alaihi babal qurbi. Ketika dia sudah zikir, maka Allah akan berikan kepadanya kelezatan di dalam berzikir. Kalau awal-awalnya maka lezat paling zikirnya Pak. Berat, serius berat. Tapi kalau sudah sering, enteng ringan. Semakin terus dia istiqomah, Allah akan bukakan pintu apa? Kelezatan. Kalau sudah Allah bukakan pintu kelezatan, dibuka lagi oleh Allah fataha alaihi babal qurbi, pintu kedekatan. Disebut dengan muraqabah. Pintu kedekatan itu artinya dia senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Fi kulli makan wa fi kulli zaman, di dalam setiap tempat di mana dia berada, dalam setiap waktu selalu muraqabah. Dibuka pintu qurbah, kedekatan dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka oleh itu nanti. Kalau udah dibuka pintu zikir, dibuka lagi pintu lezatnya zikir, dibuka pintu qurbah, muraqabah. Allah syahid, Allah yang menyaksikan aku, Allah yang melihat aku, Allah yang memperhatikan aku. Thumma rafa'ahu ila majalisil insi. Kalau sudah Allah bukakan pintu kedekatan, Allah bukakan lagi pintu ketentraman dan ketenangan. Ini yang luar biasa. Hidupnya tenang, tentram. Semua kebutuhannya Allah akan berikan kecukupan. Namanya tenang kan berarti di dunianya tenang, tentram, betul, berkah. Itu kalau udah dibuka pintu qurbah, dia akan dibukakan oleh Allah ila majalisil ings. Tsumma ja'alahu ala kursiyyin tauhid. Kemudian Allah tempatkan dirinya, Allah jadikan dia kepada derajat orang-orang yang bertauhid. Ya. Tauhidnya kuat. Tsumma rafa'ahu al-hijab wa adkhalahu ad-darul furdaniyah. Kemudian Allah buka, Allah angkat lagi ya kepada satu derajat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya ketenangan dalam kesendiriannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia berhadapan dengan makhluk, berbicara dengan manusia, tapi dia masuk kepada makom satu derajat yang dia sudah nyaman bersama dengan Allah, tidak terusik dengan ucapan-ucapan manusia, tidak terusik dengan pujian manusia, tidak terusik dengan hinaan manusia. Furdaniyah, ya, hatinya sudah nyaman dengan kekasihnya, dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini panjang nih, nggak saya ceritain lagi, atau pusing nanti. Intinya, ya, kita belum apa-apa, kita belum tingkatan mana, ledak juga masih belum. Dikir kelamaan kapan selesainya ini industri? Baru dibuka apa?
pintu zikir. Lezatnya ya ada, kelezatannya ada, tapi belum sempurna. Baru sampai situ. Alhamdulillah. Makanya udahlah. Ini 10 hari terakhir full kita. Amin. Setuju nggak? Setuju. Kalau bukan bulan puasa, mau kapan lagi? Ini malam-malam terakhir, malam-malam yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan itu dibukakan pintu rahmat, dibukakan pintu ampunan. Kesempatan kita. Ya kalau saya mah, bapak-bapak mau makan, nggak mau, ya nggak apa-apa, saya sendiri baik, di rumah gitu. Saya cuma ngajak, ayo, ya. Kalau di bulan Ramadan kita mampu, insya Allah di luar Ramadan kita juga diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ambil yang gajilnya aja. Ibarat kata, ini mah ada gajinya nih, gua mau kerja. Yang genapnya juga. Kalau yang genapnya gak ada gajinya, gua kagak mau kan. Dari pasti gitu lah. Gitu ya. Ayo, yang dari. Ya. Jadi seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikrullah ta'ala bil ghadati wal 'ashyi afdalu min darbi as-suyuf fi sabilillah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Syekh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, Rasulullah SAW bersabda, berzikir kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore itu lebih utama daripada, yaitu menebas dengan pedang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat pedang di medan peperangan di jalan Allah. Begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena zikrullah syifa'ul qulub. Zikir kepada Allah itu adalah obat hati, min amromiha, di antara penyakit-penyakit hati. Di antara penyakit-penyakit hati itu adalah ya banyak, ya. Obatnya apa? Zikir. Dan yang paling utama obat penyakit hati itu la ilaha illallah, terutama penyakit min zulmatil dzunubi wal ghaflah, dari gelapnya dosa dan juga penyakit lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang paling utama, zikir la ilaha illallah. Selain dia dapat menghilangkan penyakit ghaflah, lupa kepada Allah, lalai ingat Allah, dia juga di antara obat yang dapat merontokkan dosa-dosa. Jadi ketika kita membaca la ilaha illallah, dosa-dosa Allah dihabisin, dirontokin. Tapi kita kalau habis zikir tuh kita harus binikmat. Kalau habis zikir apalagi malam kita zikir, itu enak rasanya. Atau betul nggak? Kayaknya kayak plong gitu loh. Mudah-mudahan itu satu alamah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Plong gitu. Coba kalau bangun sahur ada pikir-pikir aja, langsung makan. Itu yang ada puyeng. Betul. Rugi Pak, malam udah kita pakai untuk itu tuh ibadah. Malam Ramadan kita pakai cuma buat tidur doang, sama makan, sama sahur doang. Padahal hakikat Rasulullah nyuruh kita sahur tuh hakikatnya mendidik kita untuk bangun. Untuk bangun berdiri di malam hari. Untuk bangun
bermunajat di malam hari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibad, hamba yang paling utama, hamba-hamba yang paling utama itu apanya? Derajatnya di sisi Allah, yang paling tinggi derajat di sisi Allah nanti di hari kiamat, adzakiruna katsiran, yaitu mereka hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu. Hamba-hamba Allah yang tingkatan derajat yang paling tinggi nanti di akhirat adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maknanya bisa yadhkurullah fi adbaris shalawat ghuduwan wa 'ashiyyan. Dia senantiasa berzikir kepada Allah setelah melaksanakan sholat di waktu pagi maupun di sore hari, atau juga bisa dimaknai wa fil madaji'i wa kullama istayqadha min naumihi, pada saat dia mau berbaring aja dia zikir, ingat Allah, sebut nama Allah. Pada saat dia bangun tidur juga dia menyebut nama Allah, zikir kepada Allah. Ini orang-orang yang dimaksud dengan adzakiruna katsiran, orang-orang yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Mujahid, la yakunu min adz-dzakirina Allah katsira hatta yadhkurallaha ta'ala qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Seseorang tidak bisa disebut orang yang banyak berzikir kepada Allah sampai dia dapat berzikir kepada Allah, dapat ingat Allah qa'iman pada saat dia berdiri, qa'idan pada saat dia duduk, wa muttaji'an pada saat dia berbaring. Artinya ala kulli hal, dalam setiap keadaan dia senantiasa ingat Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul dzikri adzikru khabir, zikir yang utama adalah zikir salat tadi. Ya, kita sudah sudah terbiasa, sudah masuk kepada manusia-manusia yang Allah bukakan sebagai orang-orang yang hudurul qalbi, yang ketika dia berzikir hadir hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala, zikir khafi itu anfa', lebih bermanfaat bagi. Tapi bagi kita yang masih ghaflah, masih baru belajar zikir, maka jahatkan supaya bisa ini membantu hati kita yang lupa, yang lalai. Wa khairul ibadati akhaffuha, sebaik-baiknya ibadah itu adalah yang samar. Wa khairul rizqi ma yakfi, dan sebaik-baiknya rezeki itu adalah yang mencukupi, ai makana min qadril kifayah. Sebaik-baiknya rezeki itu yang mencukupi, bukan yang berlebih, yang kaya, bukan. Ya. Asal cukup itu luar biasa. Betul? Cukup untuk apa? Kawin lagi. Kalau di dalam kitab Qawmiyah Tughyan itu, ya, dalam syarah di manzumatil syu'ul iman, Syekh Nawawi itu kan bahwa ketika kita bekerja kemudian mendapatkan penghasilan, maka itu mempunyai 4 hukum. Ada yang hukumnya itu fardu, wajib. Wajib itu bagaimana? Ketika kita mendapatkan penghasilan, aqallul kifayah li nafsi wa ahli wa auladi wa dini, yaitu kita bekerja mendapatkan penghasilan
minimal dapat mencukupi kebutuhan diri kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan juga bekal ibadah kita. Maka hukumnya fardu, wajib hukumnya kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita supaya kita jangan minta-minta. Kebutuhan anak, istri kita, dan kebutuhan bekal ibadah kita. Kan ibadah itu kan butuh bekal, betul kan? Kita sholat kan wajib untuk aurat, berarti kan kita butuh modal untuk beli baju. Sholatnya yang bagus, yang pantas. Sholat kita ini kan pantas, rapi, nggak harus baru, nggak harus mahal, betul? Pantas. Jangan sholat di masjid pakai kaos, udah gitu gambarnya terkorak lagi di belakang. Ada tulisannya lagi, yang baca tulisan ini orang gila. Yang di belakang pas tulisan ustadznya. Yang baca itu orang gila. Ini kan kacau kalau begitu. Artinya bukan nggak ada adab. Kalau sholat pakaian yang paling bagus menurut kita pakai bagus pengertiannya untuk sholat. Kan ada bagus untuk jalan-jalan, ya kan? Bagus untuk sholat. Bekal ibadah itu dulu. Jadi wajib hukumnya kita bekerja nyari nafkah, paling tidak untuk mencukupi diri kita, anak istri kita, kebutuhannya terpenuhi, tercukupi, bekal ibadah cukup, buat sedekah, buat zakat. Ada lagi sunnah, bukan hanya dia wajib tapi ganjaran, dapat ganjaran sunnah. Apa? Yaitu ketika dia bekerja ingin mendapatkan penghasilan yang lebih dari minimal cukup hanya sekedar dirinya, keluarganya, dan untuk bekal ibadahnya. Artinya lebih untuk apa? Membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, janda-janda, anak-anak yatim, ya. Kemudian dia niatkan juga rezeki yang lebih dari kecukupan untuk dirinya, keluarganya, dan bekal ibadahnya itu untuk jalan sebagai sarana bisa silaturahmi, berkunjung ke kerabat. Itu hukumnya sunnah. Dia bukan hanya dapat gambaran ganjaran wajib. Ketika sudah terpenuhi kebutuhan pokok keluarganya, dirinya, dan ibadahnya, nah selebihnya dia masih punya duit, dia bantu orang lain, dia dapat ganjaran sunnah, wajib dan sunnah. Yang wajib dan yang sunnah dan dia terpenuhi, hukumnya ada lagi mubah. Apa? Ketika dia dapat punya penghasilan lebih lagi, punya penghasilan yang lebih lagi dari kedua-duanya yang tadi disebutkan, lintana'umi, untuk kenikmatan, watajammuli, untuk berhias. Kalau jadi gini, kenikmatan tuh, alhamdulillah, jadi sekitar pengen jalan-jalan, gitu. Pengen jalan-jalan, rekreasi ke pantai Carita, contohnya, rekreasi ke taman safari, jangan rekreasi ke Gawang Puri, memuterin ya kan? Boleh nggak itu Ustaz? Mubah, boleh, boleh Pak, nggak dilarang, boleh. Ya. Atau tajamul, berhias, membangun rumah, boleh. Beli mobil lah, boleh. Ya. Tajamul, berhias, beli baju yang bagus lah, boleh, boleh. Bahkan kalau diniatkan untuk ibadah mah bukan hanya mubah ganjarannya, jadi ganjaran sunnah, betul nggak? Jadi bapak perlu berhias. Ya, kalau ke masjid tuh jangan apa adanya aja, berhias. Kalau mampu ya bagus. Ke masjid tuh bawa sorban,
minyak wangi, bawa minyak wangi. Sebab ini masih itu makanan istimewa, tempatnya berkumpul orang-orang mukmin. Jangan sampai kita mengganggu saudara kita dengan baunya badan kita. Di rumah. Betul kan? Ini udah pulang kerja, belum mandi, pakai kaos, ke masjid, keringat bocor, habis makan ketoprak lagi ngomong nanti. Ngotot pengen paling depan. Bajunya ada bacaan lagi, masalah Bernod. Tahu kata berhias tajamul. Jadi supaya kelihatan indah. Betul? Begini kan indah. Apalagi figur. Ya, seorang ustaz. Sapi, RT, RW, Latin. Dengan ustaz ke masjid cuma kaos doang sholat. Dan pakai celana kolor lagi. Yang ini sarungnya di sini. Padahal udah jadi khotib, gitu kan? Biar kata, saya kata buat Pak Ustaz, tapi ketek jangan kelihatan, dengkul jangan kelihatan, udah jadi figur. Masa orang itu berdoa subhanahu wa taala, dilihat pakai celana kolor, kan nggak pantas begitu, betul kan? Marwahnya mau dijaga. Nah, tajamul itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempatnya haram. Haram. Maksudnya haram gimana Ustaz? Iya, dia punya rezeki berlebih litafakhuri, untuk tujuannya menyombongkan diri kepada manusia yang lain. Gua pengen duit yang banyak, gitu kan? Supaya gua bisa buktikan apa yang lain. Gua orang sukses. Biar tekor asal keseorang dulu ya. Biar tekor asal keseorang. Orang Bogor itu. Saya orang Bogor. Ya, biar pada tahu semuanya. Ya. Gua bagaimana, siapa gua. Sama begitu juga. Niatnya udah salah. Apapun itu kalau niat litafakhur untuk menyembuhkan diri jadi dosa, haram hukumnya. Contoh, mau nyandung poligami. Poligami nyandung sunnah. Boleh dalam Islam. Tapi kalau niatnya, nih gua dong nih berhasil, gua gitu loh. Gua pengen buktikan sama lu, gua mampu. Dosa dia. Kalau niatnya untuk menyembuhkan diri, bangga-bangga. Udah 2, nih gua buktikan lagi, gua mampu 3. Udah 3, tenang. Pada anak yang baru meninggal, suaminya, gua bisa dapetin. Lu mana? Kalau niatnya begitu jadi dosa. Bukan niat ibadah. Jadi nyari duit jangan kita niat untuk litafakhur, untuk sombongan. Betul. Untuk memperlihatkan bahwa kita ini sukses, kita ini biasa-biasa aja. Ya. Biasa-biasa aja. Banyak orang yang sudah di atas pintu kesuksesan, baru dapat mobil dari perusahaan, baru diangkat jabatannya, gajinya baru naik, rumahnya baru dibangun, besoknya nanti. Itu kalau kawin 3 kali. Benar, serius. Ada yang begitu, betul kan? Ya udah tahun kerja, naik jabatan, mobil dapat gratis dari perusahaan, rumah baru ditingkat. Asli saya pernah ngalamin orang seperti itu, tapi bukan orang yang bukan orang sini, bukan ya.
Dan juga orang yang beragama lain. Wah, bukan biasa. Dan dia masuk dari misionaris. Saya kata orang itu. Wow, masya Allah. Misionaris itu misionaris kan? Awalnya dulu apa ya? Misionaris. Lihat apa? Ya. Mobil, tingkat. Rumah selesai masuk rumah sakit hati. Capean kayak gitu. Capean jadi ini. Gak ada sombong harta lah, gak ada apa-apa. Iya jadi tumbal. Betul kan? Gak ada yang bisa disombongkan. Semuanya itu juga ujian. Dengan kayanya ujian, dengan kekurangan juga ujian. Maka yang terpenting bagi kita adalah washkuruni wala takfur. Bersyukurlah kepadaku kata Allah, jangan kau kufur. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfur. Ingatlah kalian kepadaku, jangan, maka aku akan ingat kepada kalian. Syukurlah kalian kepadaku, maka janganlah kalian kufur. Al-Babu Tsani wal 'Ishrun fi Fadilatit Tasbih. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi. Mudah-mudahan dapat manfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Asyhadu an la ilaha illallah